Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita masuk di menjelaskan tentang makna iman, dan ini sudah kita ambil di kitab tafsir kalimat tauhid. Iya, semana dengan ini. Semana dengan ini. Mungkin ini tinggal 2 pertemuan insyaallah kita selesai. Kalau 2 pertemuan berarti berapa semua? Hah? Kalau sisa 2 pertemuan, berapa pertemuan semua? Pekan lalu berapa? 3? 2? Ini pertemuan ketiga? Iya. Iya, masih mending 4 ya daripada 1 pertemuan. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, wa amma ma'na al-iman billah fahuwa an ta'taqida anna Allah huwa al-ilah al-ma'bud wahdah duna ma siwah wa tukhlisul jami'a anwa'il ibadah kulliha lillah wa tanfiha an kulli ma'budin siwah wa tuhibbu ahlal ikhlas wa tuwalihim wa tubghidu ahlal syirki wa tu'adihim wa hadhihi millatu Ibrahim allati safaha nafsahu man ragiba anha wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man ragiba anha wa hadhihi hiya al-uswatu allati akhbara Allah biha fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah idh qalu liqaumihi inna bara'um minkum wa mimma ta'budun inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma adapun makna al-iman, makna kufur bitaghut selesai. Kemudian menjelaskan tentang makna iman. Kata beliau, wa amma makna al-iman, adapun makna iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan. Iya. Perhatikan di sini disebutkan huwallah, annallaha huwal ilah al-ma'bud wahdah. Satu-satunya sembahan yang disembah, tidak ada selainnya. Maksudnya? Iya. Jadi jangan lupa itu ya. Jangan lupa. Jadi dikatakan engkau meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah, tidak ada selainnya. Tidak ada selainnya. Ini dari makna la ilaha illallah. Jadi meyakini dalam hati, keyakinan, i'tiqad. Iya, bil janan. Ini dari makna iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan itu orang yang meyakini dengan hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Iya, tidak ada selainnya dari sembahan-sembahan yang memiliki hak untuk disembah. Demikian pula meyakini bahwasanya sembahan yang lain yang ada, sembahan-sembahan yang disembah itu adalah sembahan yang
sembahan yang batil, sembahan yang batil. Apapun jenis sembahannya, mau itu malaikat, para nabi, orang-orang soleh, ini dari makhluk ataupun dari jamadat, iya, makhluk-makhluk yang tidak bergerak seperti pohon, batu, iya, patung-patung. Ini semua harus kita ingkari kebatilan dari sembahan ini. Kebatilan dari sembahan ini. Ini dari makna apa? La ilaha illallah. Ya. Demikian pula ini dari syarat, terkandung padanya syarat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau wa tukhlisu jami'a wa tukhlisa. Iya. Ini antaf dari takidah ya. Itu yang cocok. Wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadah kulliha lillah. Dan mengikhlaskan seluruh jenis-jenis ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah berlalu ya. Ikhlas itu pemurnian. Iya, pemurnian dari hal-hal yang bercampur dengan kesyirikan. Iya. Dari perangkat-perangkat kesyirikan. Ini ikhlas. Jadi mengikhlaskan berarti memurnikan. Iya. Ibadah itu dari perangkat-perangkat kesyirikan. Artinya ibadah itu hanya diniatkan atau ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud lain dari ibadah itu. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Dilakukan ibadah betul-betul karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dari ibadah. Seluruhnya dari ibadah. Telah berlalu ibadah. Maknanya apa ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al al-zahir wal batin. Iya. Itu ibadah. Jadi segala jenis yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apa saja yang Allah cintai itu ibadah. Baik itu dari perbuatan, dari apalagi ucapan. Iya, baik itu sesuatu yang nampak ataupun sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Wa tanfiha. Apa yang dinafikan ini? Ibadah. Iya. An kulli ma'budin siwa. Ini dari keharusan ya. Iya. Istilzam. Seorang yang mengikhlaskan, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah seluruhnya, itu mengharuskan apa? Adanya penafian. Iya, meniadakan ibadah kepada selain Allah. Iya. Meniadakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Selain pengakuan dalam hati seseorang, yang kedua ada pengikhlasan, pemurnian ibadah seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diserahkan kepada selainnya sedikit pun dari ibadah. Iya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Iya. Dan masjid-masjid itu hanya milik Allah. Maka jangan kau berdoa pada selainnya, siapapun. Tidak kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang soleh. Itu tidak ada haknya untuk diserahkan ibadah sedikit pun.
Kemudian kata beliau, wa tuhibbu ahlal ikhlas. Wa tuhibba ahlal ikhlas. Ini dari makna iman juga. Ini seperti yang kita sebutkan ya. Bagaimana kekufuran terhadap tagut. Ya, kita meyakini kekufurannya. Kemudian kita benci terhadap pelaku tagut. Iya. Kepada tagut itu sendiri. Sebagaimana iman. Iman dengan meyakini bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Menafikan ibadah kepada selain Allah. Kemudian kecintaan terhadap pelaku tauhid. Orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan wa tuwalliyahum. Kemudian engkau juga memiliki loyal terhadap mereka. Wa tubghidu ahla syirk wa tu'adiyahum. Dan engkau membenci dari pelaku kesyirikan dan engkau memusuhinya. Jadi ini dari keharusan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita cinta kepada ahli ikhlas, mengharuskan juga apa? Dari kecintaan ini kita benci kepada ahlu syirk supaya tidak ada kesamaan. Ini saya katakan tadi, tidak bisa bersatu antara iman kepada Allah dengan apa? Kufur bit tagut, tidak bisa. Jadi keharusan orang cinta kepada ahlul ikhlas itu dia benci kepada ahlu syirk. Ahlu syirk. Keyakinan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ada juga keyakinan akan kebatilan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dua harus terpenuhi. Jangan cinta kepada ahlul ikhlas. Kemudian dia cinta juga kepada ahlu syirk. Itu tidak ada. Itu bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemurnian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hadhihi millatu Ibrahim. Dan inilah agama Nabi Ibrahim. Allati safiha nafsahu man ragiba anha. Jadi ragiba kalau muta'alliq dengan an itu bermakna benci. Sebagaimana dalam hadis, man ragiba an sunnati falaysa minni. Kalau ragiba muta'alliq dengan fi bermakna mahabbah. Cinta. Kata beliau, wa hadhihi millatu Ibrahim. Inilah agama dari Nabi Ibrahim, yang dimana yang menganggap bodoh dirinya siapa yang membenci dari agamanya. Ini sebagaimana dalam ayat apa ayatnya? Surah Al-Baqarah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali yang membodohi dirinya, orang yang membodohi dirinya. Ini dia. Jadi agama Ibrahim sebagaimana disebutkan di sini oleh musannif rahimahullah. Bagaimana agama Ibrahim itu? Kata beliau, wa hadhihi hiya uswatun. Inilah contoh, qudwah. Yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dengannya dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanah. Betul-betul untuk kalian telah ada untuk kalian contoh yang baik. Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Ini pelaku.
Ya. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Kalau ini pada yang mereka sembah. Jadi pelaku dan yang disembah. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Kami kufur terhadap kalian. Ini berlepasan diri. Ini hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri kepada pelaku kesyirikan dan sembahan yang mereka sembah. Meyakini kebatilan dari sembahan mereka yang tidak memiliki hak untuk disembah. Tidak memiliki hal-hal yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat. Iya. Mereka tidak bisa apa-apa, tidak mendatangkan bahaya, tidak menahan bahaya dan tidak memberikan manfaat. Tidak memberikan manfaat. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah. Kemudian nampaklah antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian abadan. Lihat. Jadi abadan selamanya. Selama kalian berada di atas hal tersebut, maka ada kebencian antara kita dengan kalian. Disebabkan karena kesyirikan mereka. Ini hakikat dari keimanan. Tidak ada loyalitas terhadap orang kafir, tidak ada. Iya. Yang ada hanya kebencian. Kemudian kata beliau hatta. Ini akan ada terus sampai hatta tu'minu billahi wahdah. Ini perhatikan. Jadi kapan kebencian itu hilang? Kalau sudah ada keimanan. Jadi keimanan itu menumbuhkan rasa cinta dan menghilangkan rasa benci. Itu keimanan. Jadi cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan uswah di sini, uswatun hasanah itu qudwah. Iya, qudwah untuk kita pada Ibrahim. Bagaimana Ibrahim berlepas diri dari kaumnya, berlepas diri dari bapaknya. Ini perlepasan bukan karena dunia. Perlepasan bukan karena pangkat atau kedudukan, karena harta, tidak ada. Murni berlepas diri karena agama. Iya. Begitu juga benci. Begitu juga cinta. Cinta itu karena agama yang dia miliki. Iya, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan itu hilang kalau keimanan pada diri seseorang itu hilang. Iya. Jadi ini harus ditampakkan. Harus ditampakkan. Keimanan yang hakiki kepada Allah harus ditampakkan dengan kebencian kita kepada siapa? Pelaku kesyirikan. Orang yang keluar yang tidak ada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada loyalitas. Iya. Adapun perkara dunia, ini ada batasannya. Ada kalau dunia akhirat apa perkara agama ini tidak ada pengecualian. Ya. Tidak ada pengecualian. Oleh karena itu seorang yang muamalah dengan orang-orang kafir itu ada batasannya. Ada batasannya. Perkara yang menimbulkan maslahat mungkin saja. Kalau kita bisa memberi nasihat tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar duduk bicara, maka ini tidak ada. Ini tidak ada. Kemudian kalau ada maslahat dari perkara dunia, itu tidak ada masalah. Misalnya kita butuh dari sesuatu dari dunia, kemudian mereka yang punya, kita beli, tidak ada masalah. Tapi kapan ada niat untuk menolong agama mereka, iya, dengan jual beli ini, maka ini tidak ada. Karena ada hubungannya dengan agama. Tapi kalau untuk kebutuhan, karena Nabi SAW itu di dalam hadis itu menggadaikan baju besinya untuk mengambil darinya gandum, ya, untuk dimakan. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi SAW belum mengambil baju besinya, artinya belum mengembalikan apa yang dia pinjam. Kemudian Nabi SAW meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW di mana dia adalah Rasul, itu tidak ada kegemilangan terhadap dunia. Sampai meninggal baju besinya masih ada di
dipegang oleh orang kafir, masih tergadaikan. Masih tergadaikan. Jadi ini hakikat dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau antum mau detailkan lagi, ini masuk dalam syarat la ilaha illallah. Iya. Bagaimana seorang iman kepada Allah, ada keyakinan, ada ilmu, ada yakin, ada kejujuran. Kemudian ada keikhlasan, ada kecintaan, terus ada qabul. Kemudian ada perendahan, ya, ingkiyat. Kemudian yang terakhir ini, ada kufur terhadap tagut. Kufur terhadap tagut. Jadi kalau ini teramalkan 8 ini, maka akan terrealisasikan dari makna iman. Ya. Kemudian rinciannya dari makna tagut yang kita sebutkan kemarin. Kemudian kata beliau, wa tagut amun. Ini dari ta'rif beliau. Jadi yang sebelumnya ini paham toh? Ini saya tidak terlalu jelaskan makna iman karena sudah kita jelaskan di makna kalimat tauhid. Itu makna iman. Iya, hakikat iman. Secara bahasa kita sudah sebutkan kemarin. Iya, dan sifat keimanan kepada Allah juga disebutkan di sini oleh musannif. Kalau mau terperinci lagi, masukkan dalam kalimat syarat dari la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, kemudian syaratnya, kemudian rukun yang ada pada la ilaha illallah. Iya. Saya ingat juga ini makna sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Ibnu Katsir ini 3. Innal ladzina qalu rabbunallah, dikatakan orang yang mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mengikhlaskan, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang beramal ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak beramal kecuali apa yang datang dari syariat Islam. Iya, ini juga dari makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama harus ada ikhlas. Iya. Dari setiap amalan harus ada ikhlas. Yang kedua, ketaatan itu, ketaatan apa saja hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu adalah orang yang beramal dengan apa yang datang dari syariat. Beramal dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bisa antum tambah juga. Tambah dari hakikat dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Iman. Sebagaimana ditafsirkan ya. Ada yang menafsirkan maksudnya innal ladzina qalu rabbunallah, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Baik. Mungkin kita akhirkan ini, insyaallah mungkin bisa besok satu pertemuan ini. Insyaallah. Dari tagut dan jenis-jenis tagut. Iya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.